itu worth it buat kalian beli. Harganya juga murah kok, handphone buat belajar online, ojol juga bisa kok, cakep. Jadi antara 2 juta ke 2,7 juta 700 ribu kalian membeli sinyal gitu, intinya sinyal harganya 700 ribu. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Gimana? Masih pakai handphone apa kalian? Kayak gue dong, masih dengan si Poco-Poco. Oke, suruhan kalian juga gue suruh pakai Poco F4 ini. Gimana experience-nya? Gue suruh ngabarin terus ke kalian, update terus bang seputar Poco F4. Ya udah, gue update terus aja di channel gue ini. Banyak dari kalian juga yang udah paham gitu. Ternyata Poco F4 sebegitu pokoknya. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas brand yang abis hajatan. Baru banget tadi siang ini kok, baru banget hajatan, yaitu Realme Indonesia. Dia meluncurkan kurang lebih ada tiga produk. Ada tablet, handphone, sama jam pintar. Oke, jadi ketiganya ini mau gue bahas, gue rangkum di dalam satu video gue ini. Oke, sebenarnya gue lebih tertarik ke yang iPad lah gitu, tabletnya karena kan desainnya itu loh gue suka banget. Beberapa hari-hari yang lalu gitu kan, Realme Indonesia udah ngabarin baru mereka akan mengeluarkan lini tablet terbaru gitu, dan desainnya itu gue suka, kotak ya, desain ala iPad gimana gitu dengan tampilan yang mini. Jadi gue mau ngebahas yang tabletnya dulu ya. Jadi resmi meluncur ke Indonesia di tanggal 18 Agustus ini Realme Pad Mini. Nah, dia ngebawa beberapa fitur-fitur menarik nih. Di sini udah jelas sih pada saat live tadi disebutkan bahwa Realme Pad Mini ini menggunakan SoC atau prosesornya dari Uni SoC. Dari Uni SoC T616 yang ya handphone mid-range ke bawah lah. Jadi kelas prosesornya itu entry level ke arah mid-range gitu. Uni SoC T616. Dan juga dia udah tipis, katanya tipis 8,7 inch ketipisannya. Desainnya gue suka yang udah ala-ala kotak kayak iPad Air ya. iPad Pro gitu yang kotak-kotak gitu intinya desainnya. Baterainya gede 6400 mAh dan juga pengecasannya udah cepat di 18 watt. Sayangnya untuk layarnya terkonfirmasi dia masih HD Plus ya. Jadi yang belakangnya 800 berapa kali 800 pixel gitu. Kalau yang HD biasa kan 720, ini HD Plus yang 800p gitu. Ya, jadi layar 8,7 inch dibalut ke dalam tampilan layarnya itu rasionya di HD Plus ya. Ya, better lah, dan gue tertarik banget sih sebenarnya sama Realme Pad Mini ini. Buat apa ya? Buat presentasi bisa. Ya, kita buat istilahnya ngedit ringan, ngedit foto, ya juga cakep sih Realme Pad Mini ini. Tampilannya juga khas banget, kotaknya gitu, keren, cakep. Dan dia memiliki satu buah kamera belakang dan satu buah kamera depan. Jadi intinya kamera belakangnya lensanya tuh bulat gede, tapi ya kualitasnya untuk tablet ya begitulah intinya. Kalau untuk tablet nggak begitu nggak begitu ditonjolkan gitu, karena untuk kamera belakang itu biasanya hanya untuk ya scan dokumen, foto-foto dokumen, biasanya untuk kerjaan lah intinya kalau kalian yang punya tablet gitu. Ya buat nonton film juga udah enak sih sebenarnya. Layar HD Plus ya ada cukup lah. Dan di sini untuk yang gua notice juga untuk harganya sih. Harganya itu di 2 juta aja kalian bisa dapetin Realme Pad Mini. Ini yang WiFi only ya, WiFi only di RAM 3 GB, internalnya 32 GB. Itu di 2 juta aja. RAM 3 GB, internal 32 GB. Ya RAM 3 GB sekedar main game-game ringan ya cukup lah, buat belajar online juga cukup ya, kayak buat kerjaan, scan dokumen, foto-foto dokumen gitu, email, itu udah cukup banget. Apalagi tampilan desainnya itu udah cakep sih. Terus yang RAM 4 GB, internal 64 GB dijual di angka 2,5 juta. Dan itu untuk yang WiFi only ya. Dan yang kalau kalian mau LTE-nya atau ada bisa dipakai kartu SIM card-nya itu yang RAM 3 GB, internal 32 GB harganya 2,7 juta.
Jadi antara 2 juta ke 2,7 juta 700.000 kalian membeli sinyal gitu, intinya sinyal harganya 700.000. Kalau yang 2 juta kan itu yang wifi only. Kalau yang 2,7 itu yang ada selulernya. Jadi 700.000. Kalau gua mendingan ambil yang wifi only karena 700.000 buat akomodasi yang lain aja. Karena biasanya kalian kalau udah beli tablet, kemungkinan kalian itu harusnya atau pastinya udah punya handphone kan. Ya banyak juga sih orang-orang yang pakai tablet dengan buat daily driver mereka, tapi kan nggak banyak gitu. Ketika kalian udah punya tablet, otomatis kalian juga udah pasti punya handphone dong. Nah, handphonenya itu buat tethering ke Realme Pad Mini yang wifi only nanti. Nah, yang RAM 4GB, internal 64GB, yang seluler itu dijual di harga 3 juta. Beda 700.000. Kalian beli sinyal 700.000 harganya. Menurut gue yang RAM 3GB sih udah cukup sih. Internal 32GB bisa diekspansi kok lewat memori eksternalnya, nanti bisa kalian beli sendiri. Menurut gue worth it sih, 2 juta itu dapat tablet, layar besar, bisa buat kerjaan, ngemail-ngemail, ngetik-ngetik gitu. Ya, intinya cakep sih buat nonton film, YouTube juga cakep. Harganya 2 juta, itu gue notice mantep pokoknya. Harga 2 juta udah worth it banget. Terus pembelian perdananya itu di tanggal 23 Agustus, flash sale ya, sampai 31 Agustus mulai jam 10 pagi. Ada di Lazada, Shopee, JDID, Aku-Laku, Blibli, Tokopedia, TikTok, dan Realme.com. Tuh, banyak tuh penjualannya di hampir semua marketplace online di Indonesia ada. Cakep, Realme. Terus yang kedua, itu ada handphone nih, yaitu namanya Realme Narzo 50i Prime. Nah, kemarin kan udah ngeluncur tuh Narzo 50i tanpa Prime. Sekarang yang dengan Prime. Ini juga handphone murah nih, entry level murah. Harganya cuman 1,3 jutaan pada saat flash sale nanti. Dia menggunakan prosesornya itu Uni SoC juga. Tapi yang seri berapanya gue nggak disertakan sih, gue cek di Instagram Realme Indonesia. Baterainya 5000, terus tampilannya, desainnya itu udah kotak juga, udah cakep lah intinya. Ala-ala ya tahun 2022 ini untuk desain-desainnya. Terus untuk kamera belakangnya cuma hanya ada satu aja ya. Layarnya 6,5 inch. Udah tipis juga 8,5 mm dan ditambah udah 3 slot. Jadi 2 slot kalau slot SIM card itu gue lupa. Kalau hybrid kan 1 SIM card 1 memori. Kalau ini 3-3 bisa kepake. Intinya gitu. Harganya 1,3 juta. RAM 3GB, internal 32GB. Jadi tahun-tahun sekarang ini kenapa ya RAM 3GB itu jadi mulai trend center lagi gitu. Karena RAM itu bisa ditambah-tambahin lewat ekspansi RAM ya. Ya yang gitu-gitulah, memori RAM bisa ditambahin lewat memori internal mungkin kali ya. Jadi RAM 3GB tuh masih jadi primadona di tahun 2022. Kayak iPhone aja gitu, RAM 3GB powerful. Tapi kan nggak bisa kita samakan RAM 3GB-nya Android ya. Dia juga sama, penjualan perdananya tanggal 23 Agustus di 2022 dan tersedianya dia hanya, gua cek di Instagramnya ini, hanya di JDID. Ya, JDID doang. Apa mungkin ada yang lain lagi, nanti kita cek aja nanti tanggal 23 di marketplace. Ya kayak Shopee, Tokopedia, Lazada. Tapi gua cek di Instagramnya dia hanya di JDID aja. 1,3 juta RAM 3GB dan RAM 4GB internal 64GB-nya di 1,5 juta 50.000, 1.550.000. Oke. Flash sale 23 Agustus sampai 31 Agustus. Cakep. Jadi kedua produk itu cakep menurut gue. Dan juga satu lagi sih ada jam watch ya. Jam pintar. Harganya 700.000. Ya gue nggak begitu tahu sih tentang jam-jam pintar. Intinya jam kalau dipakai bisa ngeliat jam, elegan, ya udah bagus sih menurut gue. Kalau fitur-fitur kesehatannya gitu ya balik lagi ke pengguna masing-masing itu kepake apa enggak gitu. Biasanya sih gitu. Kalau misalkan gue jam-jam yang jam pintar, jam-jam biasa aja juga udah kepake. Yang penting layarnya udah AMOLED. Jadi kalau kita di siang hari di bawah sinar matahari itu kelihatan jamnya sama tampilannya elegan, itu menurut gue jam pintar udah bagus. Di lain sisi kalau ya fitur-fitur kesehatannya yang tadi gue bilang, kalau kalian kepake, menurut kalian ya mantep sih buat kalian beli gitu. Jadi ada 3 lini produk dari Realme Indonesia. Realme Pad Mini, Realme Narzo 50i Prime, sama
Realme Watch. Dan ketiganya dijual mulai tanggal 23 Agustus sampai 31 Agustus untuk flash sale-nya. Oke, jadi menurut gua yang dua itu worth it sih menurut gua, Realme Pad Mini sama Realme Narzo 50i Prime. Itu worth it buat kalian beli. Harganya juga murah kok, handphone buat belajar online, ojol juga bisa kok, cakep. Dan juga Realme Pad Mini buat sekedar nonton film, buat sekedar game-game ringan, ya game-game COC yang ngangkat lah. Game Mobile Legends ya settingan menengah yang ngangkat lah. Oke, intinya ya udah Realme Indonesia udah ngeluarin handphone terbaiknya di bulan Agustus ini. Oke, ya udah sampai di sini dulu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tanggal 23 Agustus penjualan perdananya. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye bye.